Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, Bro Talk adalah acara saya sama adik saya. Namanya juga udah Bro dan Talk. Bro itu saudara, Talk itu ngobrol. Jadi ini menginspirasi supaya kalian yang jarang ngobrol sama saudaranya, sok ngobrol sama saudaranya ya. Karena ngobrol sama saudara itu ternyata seru dan menarik gitu. Oke, hari ini pas kebetulan, nggak kebetulan sih. Hari ini memang adik saya Denis lagi berulang tahun. Ya. Ulang tahun ke seberapa nih? Keberapa? 40. Oh, sweet 40 guys, 40. Deh. Selamat udah hidup 40 tahun ya. Terima kasih brother. Oke, jadi Denis, orang berarti sabaraha? 43. Belum Juni. Ya, 44. 42. 43 ya, nanti 43. Tahun ini 43 Juni, Ya. Kang Abu. 42. 40, 41, 42, 43 kan 3 tahun. Nyangdes lah. Oke, jadi spesial di birthday-nya Denis, saya pengen flashback ya. Nanti rencananya judulnya, ini baru pop-up aja, judulnya itu adalah Hari Lahir dan Hari Mati gitu. Oke Nis, Oke. 40 tahun, gimana rasanya? Oke, 40 tahun Kang ya. Setiap tahun pasti ada energi yang beda. Setiap kenaikan tahun pasti energi yang berbeda. Nah, Setiap kenaikan ada energi yang ada beda. energi yang berbeda. Oke. Nah, perbedaan tersebut yang sebenarnya harus dikrosekan, perbedaan tersebut mengarahnya kemana? Itu betul nggak Kang Bu? Apakah ke sesuatu hal yang perbaikan atau justru ke arah yang memang malah tidak baik gitu ya? Jadi Oke. progres. Mungkin karena disebut ulang tahun ya, pengulangan sebetulnya kan maknanya kalau untuk saya nih terus mengulang kita masuk ke dalam diri gitu loh untuk melakukan sebuah pengkajian diri gitu bahwa setiap tahun nih karena temanya ulang tahun yang sebenarnya mungkin setiap saat sebetulnya ya teman-teman ya. Ya. Tapi karena temanya ulang tahun jadi ya kita bilangnya setiap tahun lah. Setiap kenaikan umur atau setiap ulang tahun tuh kontemplasi, ada perubahan apa, ada sebuah kesadaran apa, ada sesuatu hal yang mengarah kemana, nah itu kan yang mesti di cross check. Itu kenapa terus ada pengulangan gitu, ada repeat ya. Repeat untuk selalu masuk ke dalam diri, ke dalam bentuk yang namanya penyadaran diri gitu loh. Bahwa oh ya hidup saya berubah, hidup saya berkembang, hidup saya lebih baik, saya mulai mendapatkan sebuah mungkin freedom of life ya atau apalagi banyak freedom of money, freedom of everything lah pokoknya ya. Itu kan yang mempengaruhi kita membawa si tubuh fisik ini dengan rasa yang ada di dalamnya ini, si jiwa ini kan mau gimana gitu, mau kemana gitu sih. Jadi Mau gimana dan mau kemana? mau gimana dan mau kemana gitu. Jadi si pengulangan inilah yang maknanya menurut saya ya kita terus-menerus mengulang untuk mengkaji, meng-cross check ke dalam untuk merespon apapun sesuatu hal yang ada di luar diri gitu kan. Oke, Gitu. ada Nuhunis, bagus itu Oke. ada beberapa yang pengen saya slice nih ya. Oke. Saya tuh suka ngomong gini nih kalau lagi live di TikTok gitu ya. You are not your age, but you are your energy. Ya. Nah saat saya ngomong gini, teman-teman di TikTok tuh biasanya langsung nangis nih. Kenapa Oke. coba? Ya. Gak ngerti Gak ini ngerti. ngomong apa. Kirain kena. Bukan ya, gak ngerti apa ya. Ngomong apa gitu. Jadi memang kadang-kadang mereka sedih karena nggak ngerti Nggak apa ngerti, yang oke. diomongin gitu. Karena memang Oke. ya gitulah ya. Oke. Nah artinya kalau kita bicara kamu bukan umurmu, tapi kamu adalah energimu. Ya. You are your energy gitu. Ya. Nah Ya. berarti kan kaitannya kalau bertambah usia itu adalah bagaimana regulasi energi. Kalau Ya. Unis kan dari perspektif energi gitu Ya, ya. betul. Nah umur tuh hanya angka. Betul. Apa yang Unis bisa kaji atau yang Unis bisa elaborasi dari umur itu hanya angka berkaitan dengan you are not your age but you are your energy gitu. Oke. Ya intinya begini. Kesadaran itu tidak terletak pada angka ya. Kesadaran tidak terletak pada angka. Ya. Nice. Kesadaran tidak terletak pada angka. Kesadaran itu letaknya ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi justru si per tahun siklus ini kan reminder aja sebetulnya Kang Abu ya. Reminder bahwa mungkin ada pikiran bawah sadarnya atau ada beliefnya dari kecil diajarinya bahwa kalau naik kelas itu ada sesuatu hal yang naik. Betul nggak Kang Abu? Kalau naik kelas Ada sesuatu hal yang naik. Contoh, naik dari kelas 1 ke kelas 2. Apa sesuatu hal yang naik? Pasti kecerdasan, pemahaman, ataupun materi yang akan diberikan oleh gurunya pun berkembang gitu loh. Naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. So biasanya ada sebuah mindset atau gini lah. Ketika nyampe ke summit, naik gunung. Ada sesuatu hal yang ada yang terasa wah gitu, bahwa saya sudah sampai di puncak gitu, tanda petik. Ada rasa Ada rasa
Nyaman. Ada rasa nyaman. Maksudnya bukan nyaman kali ya, puas. Puas, campur-campur ya, ada rasa puas, ada rasa ego, ada rasa bersyukur, campur di sana. Jadi satu lah. Tergantung gimana kita memaknainya gitu. So itu kenapa balik ke pikiran bawah sadar bahwa suatu kenaikan itu pasti ada sesuatu hal di dalam diri kita yang mengira juga ini kita harus ada yang naik nih gitu. Harus ya, biasanya begitu ya. Harus ada yang naik nih. Udah naik kelasnya, udah pasti pelajarannya naik. Udah pasti cara mencernanya pun berbeda. Udah pasti cara menggunakannya atas apa yang kita sudah dapat itu berbeda pula gitu. Jadi si angka sama si energi ini itu secara belief ya ada pengaruhnya ya. Cuman kalau kita bicara everything is energy ya, energi dari setiap masa ke masa itu ada loh Kang Abu yang kadang angkanya sudah naik tapi energinya nggak naik-naik. Ya, angkanya naik tapi energinya nggak naik-naik, energinya stuck. Menua tapi tidak mendewasa. Menua tapi tidak mendewasa, ya betul. Bahkan mohon maaf, ada juga kondisi yang energinya malah turun. Gitu ya, semakin angkanya naik tapi energinya semakin drop gitu. Antara stuck atau drop. Nah ini nih yang mesti dicek. Ini ada korelasinya ya si angka tadi dengan si energi yang ada di dalam diri nih. Ketika ada naik, itu cross check tuh. Energinya ikut naik nggak gitu kan? Dan itu semua level. Dicek kalau angkanya naik, energinya ikut naik nggak? Itu semua cross checknya levelnya ada di diri masing-masing gitu ya. Yang dimana adalah ya semua dari bukti nyata, dari fakta dan dari rasa ya, bahwa apa yang sudah dijalankan. Let's say nih, saya 40 hari ini. Nah 39 ke 40 ini ada perjalanan apa gitu. Nah ketika ada perjalanan yang bisa dipetik, perjalanan yang bisa pemahamannya lebih bisa digunakan, atau perjalanan yang mungkin lebih bermakna, atau lebih ini awakeningnya dapat nih, penyadarannya dapat yang berbeda apa segala macam, artinya ada sesuatu hal yang upgrade di sana. Begitu. Jadi itu sih yang butuh di cross check, karena balik ya, kedewasaan itu tanda petik tidak berdasarkan angka. Sama seperti tadi, energi itu tidak berdasarkan angka gitu. Karena masih ada juga ya teman-teman ya, saya sendiri pernah mendapati sebuah kondisi yang memang klien di usia-usia tua gitu ya. Ya bahasanya beliau sendiri yang bicara gitu, bahwa saya ngerasa saya belum mendapatkan pencerahan Kang, katanya gitu. Saya merasa, padahal umurnya udah 50, 60 kali ya. 65, 69 bahkan ada, terus ada yang 68 juga gitu. Tapi beliau sendiri yang bicara bahwa saya ngerasa ada sesuatu hal yang belum fit in sama dirinya gitu. Ada yang belum kayak ketemu aja sih, apa sih sebetulnya saya maunya apa, sukanya apa, dan seterusnya apa, itu tuh belum ketemu aja sih gitu. Jadi balik ya, si angka ini tidak mempengaruhi kepada si kesadaran, justru kebalik, kesadaran dulu baru si angka mah ya jadi di belakangnya sih sebetulnya gitu. Karena kesadaran itu bisa menetas di usia kapan saja. Gitu. Kapan saja, dan intinya poinnya adalah tidak memengaruhi jumlah angka, dan energi gitu. Betul. Itu tuh psikologis Kang Abu, angka tuh. Psikologis begitu naik, makin naik, jadi ngerasanya wah saya ini usia 40 nih, harusnya saya udah begini, harusnya saya udah begini. Jadi kontemplasinya melihat kayak yang katanya atau yang di luar dirinya Kang Abu. Gitu, dibandinginnya sama kehidupan orang lain gitu. Oh dia 40 tahun sudah punya apa gitu. Saya 40 tahun belum punya apa-apa, berarti saya gagal gitu. Yang dimana memang ini kan 40 tahun tuh katanya usia matang ya Kang Abu ya. Matang. Ya dari situ tuh jadi udah tuh maju terus kan, dari 40 tuh jadi dia tuh di situ gitu. Tapi menurut saya setiap pergerakan itu, setiap waktu itu bisa dijadikan sebagai acuan energi kita tuh sudah sampai di mana gitulah, gitu nggak Bu? Tapi kalau ngomongin kelas, kalau saya sih dulu memang sering memacari kakak kelas. Ya, kalau sering pacaran sama kakak kelas, energinya bagus nggak? Energinya aut-autan. Acak-acakan. Jadi ingat kelas tuh ingat kakak kelas gitu ya. Karena kakak kelas tuh menantang. Menantang. Tapi ini menarik ya, nanti saya mau masuk ke apa namanya, mau masuk ke life begin at 40 gitu ya. Life begin at 40. Nah, indikator parameter seseorang ketika angkanya naik pun energinya naik. Apa indikator parameternya? Ada perubahan di dalam hidupnya, itu udah yang paling jelas. Perubahan gimana? Perkembangan dari misal nih, yang contohnya kita bilang yang in general aja ya. Contohnya in material, Bro. Ada sesuatu hal yang mungkin dikejar di usia-usia sebelumnya dalam konteks materi ya. Kita bicara konteks yang umum ya. Oh ternyata saya berkembang di bisnis saya lebih mudah mengelolanya, misal saya lebih saya lebih
dapat income lebih banyak. Itu ada perkembangan di sana. Ini kalau kita bicara uang. Nah, bicara kesadaran atau kedamaian batin ya. Nah, ini nih ada sesuatu hal yang mungkin di sebelum-sebelumnya tuh ngerasa bahwa apapun yang kita respon di luar diri kita tuh semua adalah problem atau kesalahan. Kesalahan terjadinya ada di luar diri. Kesalahan terjadinya ada di luar diri. Nah, makin kesini, makin bertambah tanda petik si angka tersebut, umur gitu ya. Ada sebuah kontemplasi yang bicara bahwa apapun yang terjadi, itu semua kita yang menariknya misalnya. Pasti. Jadi kan konsekuensi. Nah, itu kan bentuk penyadaran. Masuk ke dalam sesuatu hal seperti itu kan bentuk penyadaran. Nah, ini tuh ada sesuatu hal yang berubah gitu loh. Ada berubah dia di kalau bahasnya ulang tahun ya di usia keberapa dia mulai berubah terhadap mungkin respon yang ada di luar diri dia. Terus gimana cara dia mengelola atau menguraikan emosional apa yang ada sebetulnya di dalam dirinya dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan tersebut tuh adanya di dalam diri gitu loh. Ada di levelnya ada di level rasa, Kang Abu. Di level rasa. Jadi ada rasa yang mungkin lebih lepas. Yes. Ya, lebih damai. Betul. Lebih dan ya maksudnya gini nih, kalau kita ada energi yang naik berarti kalau saya memberikan satu kesimpulan adalah energi yang naik sama dengan penerimaan hidup yang lebih baik. Benar enggak? Ya, setuju Kang Abu. Ya maksudnya lagi nggak banyak nolak gitu. Betul. Karena ada gini nih. Luka yang kamu saat ini rasakan sangat pedih, itu akan membaik ketika kamu menambah luka yang lebih dalam lagi untuk berubah. Oke. Karena perubahan itu luka yang lebih gede, tapi luka lamanya akan hilang. Dua-duanya luka nih, maju kena, mundur kena. Tapi ya hidup itu kan urusan luka kan sebenarnya kan. Betul. Pain. Ya maksudnya muter dari satu pain ke yang pain lagi, ke yang pain lagi gitu ya. Nah, yang menarik gini nih, 40 ini titik kulminasi orang dalam konteks habits yang kristal. Jadi ada satu teori yang bilang bahwa kalau 40 buruk, kesananya habitsnya susah berubah. Ya, melekat. Makanya life begin at 40. Nah, jadi kalau kira-kira menurut Unis after 40 ini mengalami kesulitan perubahan yang lebih dalam nggak kira-kira? Dari segi energi, dari segi habits, karena tantangannya kan 40 nih. Ya kalau misalnya gini ya, Nabi Muhammad aja dapat pencerahan di umur 40 misalnya. Jadi 40 tuh dianggap dewasa dalam konteks yang namanya ini nih udah mulai begin loh. Dimulai. Start. Jadi 40 tahun itu adalah startnya. Gimana tanggapannya? Ini kalau menurut saya teman-teman ya di bidang keenergian. Balik ke yang tadi. Kalau memang udah dapat sebuah belief atau pemahaman bahwa start di 40, ya itu yang akan ketancap Kang Abu. Ya. Yang dimana secara fakta nih teman-teman, sekarang usia sebelum 40, saya juga pernah mendapati ya baik itu klien atau apapun yang menurut saya itu kesadarannya tuh sudah menetas gitu loh di sana Kang Abu. Bahkan di usia 24, 25. Ini mungkin kita bicaranya ke generasi ya. Setiap generasi pun punya energi gitu loh. Dari mulai boomer sampai hari ini. Alpha nanti apa? Beta ya? Alpha, beta. Sampai Z, alpha. Nah pokoknya generasi ke generasi kok itu dia punya energinya masing-masing gitu ya. Mungkin itu yang membedakan ya. Yang membedakan si atmosfernya gitu. Karena ya itu faktanya saya sering menjumpai usia di bawah 40, 25, 26, tapi kesadarannya juga nggak sama seperti katakanlah kalau saya bercermin, saya dulu di usia segitu nggak kayak gini pemikirannya gitu loh. Speknya beda gitu. Speknya beda, bahkan ngobrolin tentang kesadaran itu kayak mudah aja untuk dibawanya, mudah untuk dibawa ke tracknya dan nyambung gitu loh pada akhirnya. Ngobrolin tentang bahasa kayak paradoks kehidupan, itu tuh sangat bisa gitu loh. So mungkin ya ada korelasinya bahwa ketika memang pada saat itu kalau 40 adalah di setnya adalah sesuatu hal yang dimulai Kang Abu ya. Itu ketika itu informasinya masuk ya itu yang akan ketarik gitu loh Kang. Secara natural ya. Itu yang akan ketarik gitu. Jadi kalau secara keenergian sebetulnya dari tahun ke tahun itu atau dari saat ke saat itu dimulai terus sebenarnya Kang. Dimulai terus gitu. Itu gimana kitanya gitu kan. Ya balik ke yang tadi ya, kenapa ada ulang tahun ya, ada pengulangan untuk terus mengulang masuk ke dalam untuk merespon apapun yang ada di luar diri kita gitu sih Kang sebetulnya Kang. Tapi kan ya ini ya mah orang ya, maksudnya dalam perspektif saya subjektif ya. Makin kesini tuh ulang tahun nggak terlalu spesial. Ya betul. Ya ulang tahun udah gitu ya. Jadi makin kesini tuh kayak makin datar aja gitu. Biasa ya.
Nah itu ciri-ciri energi yang gimana tuh? Nah ini ini pertanyaannya mantap nih. Nah, maksudnya kalau dulu tuh ulang tahun tuh kayak yang anjir orang nambah tahun gitunya, terus pengen dirayain, pengen apa gitu. Dulu kan Sweet Seventeen kan sok, bener tuh, ngundang apalah gitu kan. Dulu Sweet Seventeen dari mulai ngundang pesulap gitu ya, ngundang band gitu, ngundang sirkus gitu. Ya maksudnya Sweet Seventeen, nih sorrynya, ada loh ya Sweet Seventeen yang budgetnya bisa sampai 20 miliar, ngundang Dewa ya nih. Dewa 19. Kurang pernah diundang di acara Sweet Seventeen seseorang, sulap, 1:45 menit, dibayar 50 juta. Cuman Sweet Seventeen, betapa pentingnya Sweet Seventeen gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi 18, 19, 20 lah. Akhirnya udah 40 something begitu besok ulang tahun, biasanya yeay gitu ya. Ini ya udah aja. Datar nih saya. Iya. Ini mendatar ini apakah membaik nggak? Kita bahas Kang Abu. Balik ke yang tadi ya 17 tahun merayakan apa segala macam, kita bahas sedikit. Itu kan mungkin karena pola kebiasaan, betul nggak? Lihat temennya 17 tahun dirayain, saya juga harus dirayain. Jadi dia jadi korban sosial. Jadi korban sosial. Lihat di luar sana mungkin dari sosial media atau segala macam, lihat 17 tahun dirayain, saya harus dirayain. Ada orang yang mungkin ya bisa pinjol untuk merayakan ulang tahun 17 anaknya. Sangat mungkin. Karena hanya ingin terlihat merayakan. Ini kayak resepsinya. Ya. Bener gak? Karena kan resepsi itu resepsi pernikahan kan? Iya. Ada loh orang yang gak jadi nikah gara-gara perbedaan pemilihan organ tunggal. Yes. Jadi ya, betul. Misalnya perbedaan catering. Kenapa sih hal-hal aksesoris ini tuh kadang-kadang jadi kayak jauh lebih penting daripada esensi nih? Nah, itulah bentuk penyadaran Kang Abu. Kalau jadi orang nggak sadar. Kalau bahas orang nggak sadar. Kalau menurut saya, pandangan saya teman-teman ya Kang Abu ya. Tahun ke tahun. Mungkin kalau kita bahasnya ulang tahun atau 2000, sekarang 2025, 2024 ke 2025. Itu kan semua angkanya yang berubah ya. Angka yang berubah. Nah, netralitas kita yang dijaga, Kang. Itu yang penting kan. Justru ketika itu terjadi, menurut saya nih teman-teman ya, itu kesadaran tuh sudah bertumbuh di sana gitu loh. Yang berubah selain angka sama tarif Donald Trump yang berubah. Yang kayaknya membuat harga-harga makin mahal. Ya. Sama inflasi nggak Bu ya? Inflasi, pasti. Gitu. Jadi tapi yang nggak berubah tuh status teman-teman. Gitu terus ya. Jadi maksudnya yang jomblo? Ya udah. Jadi kayaknya nggak ada perubahan gitu. By the way teman-teman, itu status juga mempengaruhi loh. Ketika ada perubahan, ada sesuatu yang berubah berarti di dalam dirinya. Tapi yang sesungguhnya loh ya, mengarah nih ke hubungan yang lebih harmonis mungkin, yang satu frekuensi, yang tidak berdasarkan ego, tapi semuanya berdasarkan rasa, itu sebuah perubahan juga kan. By the way, seperti itu by the way ya. Maksudnya mungkin dia dulu tidak menolak kejombloannya, sekarang udah mulai nggak apa-apa lah gitu ya. Ya. Jadi tapi ada orang yang aku tuh nggak apa-apa jomblo, tapi dia pengen punya pasangan. Itu konflik kayaknya. Konflik lah. Ya, atau bahasanya, ya saya nggak apa-apa lah, nggak bahagia. Yang penting dia bahagia, saya udah bahagia. Itu waduk. Pret. Yang penting kamu bahagia. Nanti saya ikut bahagia. Dari mana? Nggak ada hukumnya yang kayak gitu. Justru kita kalau mau bahagiain orang tuh kitanya bahagia dulu gitu loh kan. Anjir harus. Kita mau bahagiain orang nih. Yang penting kamu bahagia. Walaupun aku tidak bahagia, nggak apa-apa. Nanti aku bahagia kok. Nanti gitu ya. Nggak tahu kapan nantinya gitu. Di alam baka. Aduh. Jadi gue mah ya si flatnya. Netralitas bro. Ketika netralitas itu terjaga, ini menurut pandangan saya teman-teman ya, Kang Abu ya. Itu kalau di map of consciousness itu di level 250 itu. Hawkins. Ketika netralitas terjaga, itu justru kesadaran yang sesungguhnya Kang Abu. Karena gini, orang mengalami dari level force ya, ke bawah ya. Sama dia mulai powering ya, ke atas ya. Itu tuh, dia tuh harus mengalami dulu tuh. Mengalami dari yang merah, sampai ke yang paling atas nih, pencerahan gitu ya. Tapi tetap nanti titik yang terbaiknya tuh titik netralitas. Tidak di atas banget, tidak di bawah banget gitu loh. Karena ketika kita di tengah-tengah, kita bisa melihat ke atas, kita bisa melihat ke bawah. Ini menurut saya deskripsi Eling tuh ada di sini. Ada ketika kita ada di titik netral gitu. Jadi orang akhirnya boga prinsip. Sorry, maaf ya kalau ngobrol gini tuh memang keluar ini ya. Tiba-tiba Sunda keluar. Saya tuh punya prinsip nih sekarang. Prinsipnya itu adalah less is more. Simplicity itu tuh mewah. Dulu mungkin kemewahan itu kalau undangannya 1000 gitu. Sekarang tuh justru
semakin small circle, Ya. semakin simpel, semakin gak neko-neko, itu jadi mewah nih say. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, balik lagi kayak pernikahan lah ya. Pernikahan tuh sebenarnya cek urang ayeuna ya, kata saya sekarang adalah pernikahan yang datangnya cuma 30, intimate, sakral. Iya, itu lebih sakral. Nggak terlalu ribet gitu, nggak banyak ina itu. Iya, gitu. iya betul Kang, setuju Kang. Gitu. Setuju. Ya jadi ya maksudnya sekarang lebih ke netralitas tuh lebih kepada teuing saya merasa gini nih datar weh gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya gimana membedakan netralitas dan mati rasa? Oke. Nah, ulah-ulah mati rasa Oke. Jangan-jangan begitu udahlah. Kayak gini sih. Excitement itu udah jarang. Oke. Jarang gitu. Oke. Sakieunya enggeus we. Oke. Segini ya udah aja. Oke. Orang tidak menggebu-gebu untuk mencari target sebulan harus dapat berapa misalnya, harus inilah gitu. Siga video YouTube gitu nya. Oke. Akhirnya rek syuting henteu nya enggeus gitu tah. Live-nya enggeus flow we gitu. Nah, itu netralitas dan mati rasa gimana tuh? Nah, ketika misal nih dalam kondisi netralitas itu dalam kondisi sesuatu hal yang udah aja tapi tidak mengganggu sebuah benchmark perasaan kita, itu berarti netral. Benchmark perasaan. Ya. Maksudnya? Contohnya, tadi Kang Abu, mau live, mau nggak live, ya udah biasa aja. Nah, itu tuh sudah masuk fase netralitas menurut saya Kang Abu. Tapi, ada nih yang disebut dengan fase mati rasa atau forcing ya. Forcing ya, ke bawah. Yang merah tuh, ke bawah kalau di peta kesadaran. Nah, itu dia melakukan itu, tapi dia sebetulnya terganggu Kang. Oh, pura-pura les. Pura-pura les. Padahal tetap les. Bener les. Nah, nggak more. Nggak more. Iya. Anjir ingat lesnya, ingat si ibu guru nu galak teh, ingat enggak? Bu Rosi. Bu Rosi anjirnya. Bu Rosi masih ada enggak? Ah, nggak tahu Bu Rosi. Ya Bu Rosi kalau ada, halo ibu, adalah ibu yang guru yang galak ya. Saya ingat les langsung ingat Bu Rosi. Gitu bro, karena nah contoh nih, ada buku ya, The Power of Bodo Amat apa? Oh, apa judulnya, lupa lah itu. Lain. The Art of Seni Menjadi Bodoh Aja. Bodo amat ya. Itu tuh bisa dua kemungkinan teman-teman. Kalau orang yang bacanya mentah, itu dia beneran bisa jadi bodoh. Itu semacam bukan ya? Acan. Oh. Tapi udah kebayang ya isinya seperti apa. Itu kalau orang baca itu tanda petik ya, sekilas atau baca judulnya doang nih. Oh, power dari bodo amat tuh bermanfaat misalnya. Ya dia bisa melakukan dengan beneran bodo amat. Beneran gak ada empati, Kang. Oh, bodo amat dalam artian gak peduli. Gak peduli, bukan netralitas. Nah, bodo amat yang dipahami itu masuknya fase netralitas. Yang tapi Unis tahu nggak ciri-ciri orang yang punya empati bagus? Ciri-ciri orang yang punya empati bagus? Ciri-cirinya adalah dia sangat menghargai privasi orang. Oke, mantap. Nggak kepo sama privasi orang, nggak nanya udah sholat atau belum, nggak nanya puasa atau enggak, nggak nanya. Maksudnya nggak terlalu sibuk sama urusan orang, yang dia menjaga yang udah private aja buat kamu. Dan saya menghormati private dan itu empati. Iya, menarik Kang Abu. Ya, setuju. Dan sisi baliknya, ciri-ciri orang psikopat. Selalu into ya, di kehidupan manapun. Salah satu ciri-ciri orang yang psikopat adalah melanggar jalur busway itu udah psikopat. Oke. Ya. Bukan haknya. Ya. Lampu merah dilanggar tuh psikopat. Ya. Jadi di Jakarta lo psikopat sih gata. Sok tinggal di jalur busway. Dia nggak peduli, dan dia ya udah ini nggak boleh, dan dia nggak peduli dengan kebanyakan orang, hak orang, hak publik, dia langgar gitu. Iya. Berarti cuma yes ke dalam. Yes ke dalam. Oke. Tapi dia no keluar. No keluar. Oke. Dan yang salah satu psikopat menurut saya pribadi ya, begitu nemu barang orang, rezeki anak soleh dicopot aku sih ya. Pengcoverannya pakai rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh dapat handphone, lain dibalikin gitu. Ternyata udah psikopat. Iya itu semua kan levelnya ada di rasa Kang Abu ya. Jadi yang bisa benchmark ya dari kita sendiri. Ketika sesuatu hal, let's say kita pakai kata bodo amat gitu ya, itu menekan atau bahkan hanya ingin terlihat, ya sudah, itu berarti sebetulnya levelnya level forcing. Tapi begitu menjalankan semuanya dalam kondisi yang nyaman, ya biasa aja, kayak tadi setiap tahun ke tahun biasa aja, dari bulan ke bulan biasa aja, itu masuk fase yang 250 netralitas gitu Kang. Ya soalnya orang sekalian ngobrol nih, bahwa orang tuh saya tuh udah nggak terlalu banyak planning, menggebu nih. Jadi even keputusan besok mau ngapain ya kadang-kadang malamnya aja nggak tahu mau ngapain gitu. Ya meski atau ya kecuali kalau udah ada yang terjadwal ya syuting apa dan lain-lain. Cuman
Cuman udah aja gitu. Ya, dilepasin aja. Datar-datar aja tuh dalam artian nggak excitement banget, nggak sedih-sedih banget gitu. Cuman kan ya kalau diobrolin khawatirnya, kalau ada kata khawatir adalah mati rasa. Ini tuh netral apa mati rasa ya? Netralitas lah. Sudah pasti kalau gambarannya seperti itu netralitas. Kalau gambarannya seperti itu loh ya netralitas. Oke. Ya back ke tadi ya, orang bikin planning apa segala macam, sebetulnya dia bikin planning siapa, Kang? Kan planning orang lain biasanya kan? Karena dia melihat orang lain bikin planning. Balik kayak yang tadi, orang itu bikin acara 17 tahun, ulang tahun, gede-gedean. Ya dia bikin acaranya dia sebenarnya kan. Jadi apakah yang kamu rencanakan sekarang adalah rencana aslimu? Atau kamu terganggu oleh orang lain sehingga kamu membuat rencana untuk jangan-jangan pun mengalahkan rencana itu gitu ya? Iya betul sekali Kang Abu. Kompetisi. Tah orang paling tuh bisa kompetisi. Dan saya selalu bilang bahwa saya tuh nggak pernah kalah dalam hidup. Oke. Karena saya nggak pernah berkompetisi dalam hidup. Oke. Jadi menang nggak pernah, kalah juga nggak pernah. Oke. Karena nggak pernah mau berkompetisi. Oke. Nah kira-kira ketidakinginan berkompetisi itu netral atau mati rasa? Netralitas. Contoh, sering dengar pasti Kang Abu, atau dulu mungkin mengajarkannya itu caranya. Soalnya kalau nggak salah teman-teman saya pernah dengar Kang Abu bilang itu ya. Dulu, mungkin kata-katanya kiasan, tapi pikiran bawah sadar tidak akan mendapati ini adalah kiasan. Berkompetisilah atau berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Ya, dulu masih pakai bahasa itu kan? Ya, dan sebenarnya udah gitu. Sebenarnya fastabikul khairat itu bukan berlomba. Yes. Tapi bergandengan tangan. Itu dia makanya. Nah, pakai mindset itu, orang tersebut ya akan berbuat baik. Tapi dengan cara ada nih si definisi berlomba-lombanya itu. Akhirnya terkadang dia berbuat baik ya karena hanya ingin terlihat baik. Jadi ingat gak? Ada sumbangan RT. Pertanyaan pertama, tetangga ngasih berapa? Atau nggak dia ngasih nggak? Atau gini, lihat dulu tetangga ngasih berapa? Tetangga 1 juta. Saya 2 juta. Atau 2 juta ya lebih besar. Akhirnya apa? Ego. Nah itu yang definisi dengan berlomba-lomba. Balik ke yang tadi, pikiran bawah sadar itu ketika ada kata-kata berlomba-lomba, ya dia akan mengingatnya hanya berlomba-lombanya aja gitu loh. Karena semesta itu kan dia sifatnya netral ya. Ketika kita menggaungkan atau bahasa lainnya semesta itu tidak bercanda lah, tidak tahu bercanda ya intinya. Jadi apa yang kita tanamkan, ya itu yang akan kejadian gitu. Akhirnya berbuat baiknya berlomba-lomba Kang. Gitu. Dulu juga saya dapatnya seperti itu, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Makanya, ada bahasa kalau nggak berbuat baik tuh jadinya stres. Karena mindset berlomba Yes, itu ada yang salah udah artinya. Kalau ada yang berbuat baik, belum berbuat baik terus dia ngerasa stres, ada yang salah udah pasti. Berarti bukan titik netralitas tuh, forcing. Berbuat baik tapi jadi stres. Jadi gini, hari ini tuh belum nolong orang, belum sedekah. Padahal orang tuh boga duit misalnya. Stres. Gak ada uang gitu. Stres. Ya udahlah bantu pakai yang lain aja, bantu pakai tenaga apa segala macam. Padahal sebenarnya nggak mau. Dilakukan tuh di forcing tuh, stres. Nah itu berarti bukan titik netralitas, itu mah forcing, itu mah ke bawah itu mah. Gitu, tapi banyak yang membantu tanpa effort. Contohnya gimana Kang? Dengan doa. Oh iya. Atau kebalik Kang, udah dikasih baru berdoa ya. Oh terima kasih. Ya, udah dikasih, tolong doain. Nah itu transaksi namanya. Ya. Oke. Nah Nis, kita tahu ya, pada akhirnya kita semua akan jadi yang berpasangan. Pada akhirnya kita semua akan jadi janda. Pada akhirnya kita semua akan jadi duda. Ya. Pada akhirnya kita semua akan kehilangan semuanya. Ya. Gitu kan? Ya. Karena hari akhir yang namanya the end dari tubuh ini selalu ada. Ya. Unis menyikapi hari endingnya tubuh fisik tuh gimana Nis? Ending tubuh fisik ya? Ini pertanyaannya paling sederhana, takut mati nggak itu? Mati yang seperti apa dulu Kang? Mati fisik, dikubur kayak orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah, wafat si bapak Ad, segini. Oke. Kalau pertanyaannya itu ya itu kan siklus. Kalau udah terjadi ya sudah terjadi. Oke. Selesai. Tapi kalau mati nih, ada yang lain kan? Kita rasanya kayak misalkan contoh tanda petik nih, tidak bahagia, forcing, berbuat baik dengan memaksakan diri, berbuat baik sampai harus pinjam dulu uang sama orang, itu kan sebenarnya sudah mati. Oh I see. Ya. Oke. Nangkap nggak Bu ya? Nangkap. Itu kan sebenarnya udah mati itu. Udah mati itu. Nah, itu kenapa butuh pengulangan untuk menghidupkan kembali gitu loh. Oke. Jadilah ulang tahun. Oke. Pengulangan kemana? Ketika ada perasaan-perasaan tersebut dan disadari kontemplasi bahwa itu adalah sedang mati, karena seperti tidak menjalankan kehidupan berdasarkan apa dirinya gitu ya. Ulang tuh ke dalam tuh riset, dari situ dia akan hidup kembali. Kalau hidup loh, kalau sudah masuk fase penyadaran, pencerahan, baru dia akan hidup kembali. Makanya pengulangan.
Jadi konsep mati unisme bukan masalah dikubur ya. Ya. Orang sekarang bisa kerja, tapi dalam keadaan mati. Ya, betul sekali Kang Mati Abu. kesadaran. Betul sekali Kang Abu. Betul sekali, mati kesadaran. Mau di game NPC. NPC yang ya. Banyak di Instagram tuh. Ya, NPC teh bukan jadi gini, kalau kita main GTA, yang orang tiap datang ada di situ lagi, di situ lagi. Dia mah nggak punya peran. Dia mah cuma melakukan keseharian yang begitu aja. Kan orang mau main sama gitu tah. Si NPC teh gitu. Ya, benar teh. Tapi kenapa ya kematian tuh sering jadi sesuatu hal yang menakutkan, padahal kan pastinya. Ya, dogma ya. SD inget diajarin apa? Iya sih. Saya pas sekali sama Kang Abu, SD-nya sama. Kayaknya part-part ajaran hal seperti ini tuh ya nanti ketika kamu di dunia tidak, katakanlah gitu ya, yang paling general, tidak hormat kepada orang tua, nanti banyak bangke, banyak belatung di bawah tanah, itu kan yang diajarin kan? Itu cerita-cerita hikmah teh gini. Ya, yang di buku hikmah teh. Mati kan ketika nanti keluar laron. Ya. Terus mati keluar macam-macam. Yes. Jadinya apa? Jadinya diajarkannya kita hidup itu jadinya yang dibawa sama kita itu bukan netral tapi ketakutan. Dan ada yang mati tuh di kuburannya keluar azan. Ternyata handphone Asia Hikmah masih ke bawah. Allahu Akbar ternyata ada azan, langsung dimaknain. Nah, itu ya paradoks sebuah keyakinan ya. Yes, bener Kang. Kan itu dogma ya, sudah jadi dogma ya. Dogma. Yang dimana pada akhirnya dengan Tuhan pun jadi bukan dicintai tapi harus ditakuti. Bener Kang? Bener. Ya. Kita harus takut kepada Sang Pencipta gitu loh, untuk kita menaati gitu. Tapi faktanya justru yang takut sama Sang Pencipta justru yang banyak tidak menaati, bener Kang? Bener nggak? Bener. Ya, dibalik gitu loh, bukan harus mencintai, justru harus ada rasa takutnya gitu sama Tuhan teh. Tapi justru ketakutan itu membuat kita melakukan tanpa ikhlas atau? Ketakutan melakukan tanpa ikhlas? Iya lah. Bener tuh? Iya, betul sekali. Jadinya harus semuanya dibawanya pakai fear gitu ya. Ya udah. Jadi Unis memandang kematian seperti apa? Memandang kematian ya, kalau secara jasad ya udah aja waktunya gitu, sudah memang siklusnya gitu. Karena kan ada yang disebut dengan hukum reinkarnasi itu ya, Abu ya, panjang lah itu mah ya, kapan-kapan lah ya. Nggak maksudnya gini, orang tuh ditinggalkan orang yang dicintainya bisa sedih. Oh ya kan? Yes, betul. Kesedihan itu sebetulnya apa sih? Kenapa? Itu respon Kang, respon alamiah. Tergantung kadar apa yang dia tanemin sama sesuatu hal tersebut gitu. Jangankan orang mati lah, ada barang yang hilang aja, kalau terlalu melekat, kesedihan itu terjadi. Perasaannya jadi mati. Jadi urusannya bukan mati, bukan kemelekatannya. Karena gini sih, orang boga pemikiran rada aneh sih. Kalau dalam tradisi Islam katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah mau pulang ke Allah, kan mau pulang kan? Orang yang mati berarti pulang. Ya. Berarti kalau pulang enak harusnya ya. Maksudnya definisinya bukan seperti yang diceritakan zaman-zaman SD gitu kan? Iya, kita lagi sekolah, ada bel pulang, happy pulang, bel pulang kematian, happy. Jadi perspektif orang ya kepada kematian bukan turut berduka cita, turut bersuka cita. Kan pulang. Tapi sok dicarekan sih orang ngomong dia, ya enggak gitu contohnya. Soalnya berbeda bro. Kan aku kehilangan dan ini kesedih. Iya. Gitu kan? Iya betul. Makanya rada-rada suka acting gitu kalau iya turut berduka cita. Padahal tapi dalam hati ya, di perspektif yang lebih luas bahwa kan dia udah selesai dan dia kembali ke sang. Iya. Benar gak? Betul. Ya. Jadi kan ada yang harus ditakutin dalam hati, cek orang. Iya. Perspektif kesadaran ya teman-teman. Bedanya. Iya. Mati rasa atau netral? Netralitas. Oh, netralitas. Bukan mati rasa, beda. Ini saya langsung bisa tebak nih ya, ini netralitas. Beda. Ya itu balik ya. Ya mungkin ketika definisinya mati itu kan kembali. Ya sama ketika kita dalam kondisi yang mungkin tidak bahagia, perasaan kita mati, ya kita kembali gitu loh. Karena kan sang teh kan adanya di dalam ya, Kang Abu ya. Di nur itu kan, di dalam ada di mata hati itu kan, di dalamnya lagi gitu kan. Gitu. Jadi kembali itu ke situ. Itu tuh kalau definisi yang secara ini mungkin ya, secara tidak terucapkan lah gitu ya. Tidak terlihat maksudnya. Ya. Gitu. Mending panjang umur, mending pendek umur. Mending panjang umur, mending pendek umur. Kan kalau doanya panjang umurnya, tapi sakit, berkepanjangan, lebih sakit. Ya, cek orang rada kurang ajar lah mun aya jelema gering. Misalnya sakit, panjang umurnya. Lah, kan sakit nih.
Nah ini perspektif liar aja ya. Bener nggak? Panjang umurnya. Apakah panjang umur menurut Unis lebih baik? Gitu intinya pertanyaannya gitu. Kayaknya deskripsi panjang umur kalau menurut saya gini Kang Abu. Ketika orangnya pun sudah tidak ada, tapi karyanya masih diingat. Asik. I see. Itu kan panjang umur kan? Iya. Betul tak? Lain panjang umur iya nya. Bukan jasa Bung Karno panjang umur. Sampai hari ini kan masih diingat. I see. Rumi sampai hari ini dipakai semua kata-katanya. Benar kan? Dan itu menjadikan sebuah wawasan. Akhirnya sama orang dimodifikasi. Akhirnya makin berkembang. Itu kan yang definisi panjang umur ya? Iya. Tapi sok pertanyaan jujurnya, Unis nyaho kakek urang tuh. Kakek Jelas. Nggak ketemu. Ya. Dilupakan. Kita paling diingatnya Unis kayak si Baruna kayak budak. Incuna Baruna, mau ingat ka Unis. Kayak si Baruna nanya ke Cicitna, Cicit misalnya, kamu tahu Pak Denis nggak? Enggak. Itu teh bapak saya cek si Baruna. Ya. Berarti kita akan sangat mudah untuk dilupakan. Iya. Dan orang merasa kalau kita udah sangat mudah untuk dilupakan, jadi orang terpenting-penting teuing sih. Ya enggak sesuai. Tapi waktu Unis tadi ngomong karya, ternyata bukan masalah siapanya, tapi meninggalkan karya apa yang dirindukan. Benar tadi? Betul Kang, betul. Ya. Betul Kang. Impact didinya sih Impact dari situ, betul. Karena ya orangnya udah nggak ada sampai hari ini tapi bisa merubah. Benar kan? Benar nggak? Bisa merubah apapun loh, merubah kesadaran, merubah apapun ya. Dengan karyanya gitu, dengan apa yang dilakukan sih. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Definisi panjang umur ya menurut saya gitu teman-teman ya. Oke. Gitu Kang Abu. Tapi kalau ditanya hidup di dunia gimana? Ya panjang umur, sehat, sugih, selamat kan itu. Panjang umur, sehat, sugih, selamat, muda, mabuk-mabukan, banyak uang, tua, happy, mati masuk surga. Nggak mungkin. Impossible. Kita guru orang pernah ngomong gitu, nggak mungkin, lu jangan ngayal. Ilusi. Oke Nis, next. Ya. 40 udah. Next 41, 42, 43. 41, 42, 43 bagi Unis apa? Future ya? Wah, nggak mikir ke sana sih Kang Abu. Ya keduanya. Saat ini aja udah. Saat ini hari Jadi, ini. 41, 42. Nanti mau ngapain apa segala macam enggak sih. Enggak ya. Enggak, maksudnya tidak benar-benar yang harus direncanakan terus dimanifestasikan lewat to-do list atau apa enggak sih, enggak. Udah biasa aja. Jalan biasa aja. Ya. Biasa aja. Karena justru menurut saya teman-temannya ketika kita di sini menjalankan benar-benar saat ini, kita menikmati, menyadari emosi, pokoknya menyikapi apapun lah, respon segala macam. Itu tuh di situ tuh pertumbuhan yang seutuhnya karena kita fokus kan sama diri. Jadi kita fokus nih sama si batang pohon yang sedang tumbuhnya gitu. Sekarang kalau misalkan baru nanam, pohon mangga gitu. Itu padahal masih kecil tuh, tapi sudah mencita-citakannya nanti udah gede, buahnya, wah segala macam. Tapi ketika gede taunya buahnya nggak manis, kecewa. Beres Kang Abu, betul ya. Jadi ekspektasinya tidak sesuai, jadi harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan, sudah di end. Disitulah orang menderita. Jadi tetap less expectation. Ya, less is more ya, masuk ke sini. Less is more. Ya, less is more. Bukan less. Ada tanggal favorit untuk hari kematian nggak? Antik pertanyaan. Antik. Sugan weh. Kan sekarang ada tanggal favorit untuk hari kelahiran loh. Hari kelahiran. Bisa diatur, bener nggak? Saya mau lahir 17 Agustus 2026. Bisa nih diatur. Bisa. Ya. Jadi setiap kemerdekaan pas hari lahir. Ya, siapa tahu kan. Ini mah jokes nanya aja gitu. Ya. Tidak bisa dijawab. Nggak bisa dijawabnya. Enggak sih, tenang naon oge sih. Gitu. Soalnya nggak ada jawabannya. Aduh. Tapi ini saya tuh kalau kematian itu tergantung dari gengsi di mana dikuburkan nis. Ya. Ada loh sekarang kuburan yang harganya ratusan juta. Udah di mana belinya? Simpan di mana ya. Penguburan eksklusif gitu. Padahal kan dikubur-kubur kan ya. Pada akhirnya sama ya. Pada akhirnya ke tanah gitu ya. Ke tanah. Oke. Ya. Karena ya esensi hidup kan bukan si ini ya benar. Iya betul. Oke. So terakhir lahnya. Oke, boleh. Naonnya terakhirnya. Kesan pesan 40 tahun nih. 40 tahun ya. Hal yang paling signifikan yang Unis rasakan setelah mengalami 40 tahun hidup di tubuh ini gitu. Oke. Wah itu mah Kang Abu kalau cerita itu mah panjang ya. Cuman simpelnya aja, ya grafik yang terjadi setiap saat di diri saya itu terjadi Kang Abu. Sangat grafik terjadi. Apa? Grafik kehidupan, grafik rasa. Itu terus terjadi tahun ke tahun. Itu tuh terus si grafiknya ada. Maksudnya apa yang Unis pengen? Penyadaran. Oh, grafik penyadaran naik. Penyadaran itu yang Unis ngerasa kalau kesadaran naik setelah munker naon sih kalau lagi apa?
Ada yang beda aja sih. Yang paling simpel mah respon aja, itu aja. Oke. Sesuatu hal respon aja. Yang dulunya ngelihat ini gimana, sekarang gimana, itu kan sudah ada perubahan, ada perbedaan ya. Itu fase-fase netralitasnya pasti kecek tuh. Itu netral atau mati rasa dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan 40 tahun ini apa ya, perjalanan sih ya. Untuk saya perjalanan ya. Perjalanan yang sampai ke hari ini gitu. Dengan berbagai macam rasa, berbagai macam kondisi, berbagai macam apa yang saya input, apa yang mulai saya olah, apa yang saya pakai, apa yang tidak saya pakai gitu. Itu semua adalah perjalanan. Itu aja, perjalanan energi atas diri saya sendiri, itu sih Kang Abu. Betul. Oke. Tips untuk orang yang takut menghadapi mati. Kan banyak loh yang takut. Banyak. Ya. Ya. Benar, Ya. Duh. Jadi kalau orang semakin ngerasa penting tuh semakin kayaknya, aduh saya kalau mati anak gimana ya? Lah, siapa tahu orang tuanya mati anaknya lebih happy-nya. Ya, bisa terjadi. Ya kan ada ketakutan terhadap kematian, bahwa kematian adalah ketakutan terbesar, bahwa kematian macam-macam lah ya. Nah menurut Unis, kalau orang yang sekarang terlalu anxiety, ketakutan menghadapi mati tuh kenapa dan gimana? Karena apa ya? Ya karena hidupnya kalau nggak di masa lalu, masa depan. Selesai. Memikirkan nanti gimana, saya punya aset ini ntar turun ke siapa, aset ini nggak ridho kalau misalkan jatuhnya ke siapa, itu dipikirin terus. Justru pada saat memikirkan itu terus menerus, itu dia sedang mati rasa tuh. Ya, dia sedang tidak hadir seutuhnya, kepikiran, lama-lama sebetulnya dia sedang membuat dirinya mati. Gitu loh. Karena dia kan nggak hadir seutuhnya Kang Abu ya. Jadi bentuknya pikiran, nanti lama-lama mungkin jadi ada sakit dan seterusnya. Yang membuat kan dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya tipsnya sebetulnya berlatih untuk selalu hadir saat ini gitu. Berlatih menyadari untuk selalu ada di saat ini gitu. Itu sih Kang. Itu aja sih. Supaya rada-rada kelihatan agamis, orang rek menutup dengan satu hadis nih. Oke. Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam satu hadis kalimatnya gini. Banyak dari umatku yang tertidur. Dan dia akan bangun setelah dia mati. Keren tuh. Ya. Keren kalau ketangkep. Sih. Bener tuh. Kalau ketangkep ya. Jadi banyak yang tidur nih sekarang. Dan bangun kalau udah pada mati. Wah edan itu. Dalam itu teman-teman. Ya, jero lah. Tuh wisdomnya yang ditangkap teman-teman ya. Bukan tentang matinya loh, wisdomnya yang ditangkap ya. Yang mungkin kita takut tentang kematian. Padahal mungkin mati itu sesuatu yang paling nikmat. Kita nggak tahu. Ya. Biarkan aja di misteri. Yang penting life begin at 40. Selamat ulang tahun nih. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih teman-teman. Panjang umur tuh. Tunggu dulu ya. Bebas lah. Thank you teman-teman. Semoga dapat sesuatu dari birthday partinya Dennis ya. 40 tahun sudah. Life begin at 40. Ya siapapun kita ya. Yuk kita merayakan kehidupan. Umur hanya angka. Tetapi poin pentingnya adalah apakah bertambah umur, bertambah juga energinya. Apakah bertambah umur, bertambah juga wisdomnya. Let's celebrate life. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa di episode yang akan datang.